Aduh. Bener. Tapi aku juga bawa loh antis. Soalnya kan ini yang paling enak wanginya. Udah gitu mampu membunuh kuman dalam waktu 4 detik aja. Dan itu gak lengket. Handy banget, enak dibawa kemana-mana. Aku juga. Mati. Udah siap ya? Ini lupa ketinggalan. Maaf. Udah bersih, tangannya udah bersih kan? Udah, alhamdulillah. Ya. Untuk perjalanan Junarisa kali ini bersama Citylink, saya dan teman-teman Junarisa pakai pesawat Citylink. Kenapa pakai pesawat Citylink? Karena ada direct langsung dari Bandung ke Bali. Udah gitu enak banget. Ada bagasinya 20 kilo, udah gitu kabinnya 7 kilo. Dan buat ATR ada 10 kilo bagasi dan 7 kilo cabin. Jadi udah praktis banget, kita nggak perlu tambah-tambah bagasi lagi. Dan yang pasti untuk kita yang udah vaksin, booster, kita nggak perlu pakai syarat-syarat apapun lagi. Udah tinggal masuk, nyaman, dan bepergian dengan tenang. Guys, ada info menarik nih seputar Citylink bagi teman-teman yang ingin pergi baik domestik maupun internasional. Untuk counter check-in-nya itu buka di 2,5 jam sebelum keberangkatan. Tapi kalau untuk domestik dia akan tutup counternya 30 menit sebelum keberangkatan. Nah, kalau yang internasional akan tutup 1 jam sebelum keberangkatan. Teman-teman jangan khawatir, bisa juga lakukan web check-in itu di 2 hari sebelum keberangkatan. Kunjungi website bookbook.co.id, pilih tanggal, waktu, dan jumlah penumpang. Dan ikutin semua arahan selanjutnya. Kalau pemesanannya udah selesai, nanti akan dihubungi sama tim grup Citylink. Nah, kalau untuk boardingnya, nah ini teman-teman sudah bisa berada di gate sebelum keberangkatan itu 40 menit ya, jangan lupa. Karena gate akan tutup di 10 menit sebelum keberangkatan. Oke guys, satu lagi nih informasi penting buat kalian yang pakai Citylink. Karena Citylink menyediakan shuttle bus bagi penumpang yang akan berangkat dan mendarat di Terminal 3 Soekarno-Hatta, gate 23 sampai 28 yang dapat diakses melalui gate 13. Praktis banget kan, nggak usah capek-capek kalian, pakai shuttle bus aja dari Citylink. Cabin, enjoy the rear cabin left and right hand side. For emergency exit windows with the backwards and slides in the center cabin, 2 on the left side and 2 on the right side. Yes, setelah menempuh perjalanan dari Bandung menggunakan Citylink, kita sudah sampai di Bali dan kita mau kemana? Nasi tempong. Tempong ya, nasi tempong. Ya, Jadi, apa nih, Kok, ini tuh makanannya? makanan mandatory kalau kita ke Bali. Pasti ke sini habis Iya, landing, pasti langsung ke sini makan siang. Jadi mungkin ini rekomendasi tempat Di Bali, ala Junarisa. Bener. Jadi kita mau jalan-jalan ke beberapa tempat di Bali seperti apa? Saksikan ya. Sebelumnya kita mam dulu. Mam. Yang penting perut dulu Guys, makanan kita udah keluar nih, Bang. Bang, ini pesan apa ini? Kayak yang gimana gitu mau makan tuh kayak ragu gitu. Ayo, tenang Bang, ada solusinya nih. Antis, pembersih tangan tidak lengket. Oh, ini yang Membersihkan katanya kuman 99,9% dalam 4 detik. Coba. Ini food grade juga Bang. Oh, gitu. Jadi aman kalau kita mau makan, dibersihin ke piring. Ayo, Ini bangke loh, kumannya pada mati. Ya kan? Enggak dong, ini bau jasmine sih. Jasmine dong, Jadi harum banget. nyaman gak sih makannya kan? Udah gitu tinggal makan. Yuk, selamat makan semuanya. Ayo, makannya. Ini tuh sambalnya yang paling juara, sambal nomor 1 di dunia.
Kita GCT dulu ya guys. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ghost Cartour. Udah lama banget saya pribadi nggak syuting, dan Ibu Rai udah nggak syuting. Saya juga sih. Entah pun Ghost Cartour penelusuran atau angkot, tapi yang jelas alhamdulillah kita syuting bareng, dan tepatnya bukan di kota Bandung. Yes. Hari ini kita Ghost Cartour di sebuah desa. Di salah satu kota di hampir di ujung Indonesia, hampir di ujung Indonesia. Iya gitu. Kalian bisa tebak? Ah, iya. Mana sih? Enggak, tapi enggak Udah menuju ini ya. menuju. Ini udah WIT ya. Baik. Jadi kita akan berghost Cartour di kota Bali. Pulau Bali. Jadi akan mengeksplor, berjalan-jalan di seputaran jalan-jalan yang ada di kota Bali. Jadi kita akan menuju ke sebuah tempat juga yang nantinya kita akan cari tahu di situ ada apa. Tapi sebelumnya kita pengen tahu di sekeliling kota Bali itu, kota Bali kita nyebutnya Pulau sih. Pulau Bali itu. Di Pulau Bali itu ada apa aja, seperti apa. Kita juga pengen tahu mitos atau faktanya, karena kita udah nyiapin pertanyaan nih. Pertanyaan buat salah satu atau salah dua. Salah satu atau salah dua teman kita yang akan nemenin kita jalan-jalan di Bali. Karena kita kan ya kita bisa dibilang buta lah ya, turis lah ya tentang Bali. Turnya Tiis. Betul sih, kok turnya Tiis. Kita bisa tanya nanti ngobrol langsung ya. Iya, kita banyak pertanyaan buat mereka. Jadi kita akan ketemu Warlock lah ya. Betul. Oke, Warlock yang akan menemani kita berghost Cartour sampai ke tempat yang dituju. Dan kita akan banyak bertanya sama mereka tentang mitos apa aja yang sering beredar dan kita tahu ya. Dan ini pertama kalinya aku di Bali, jadi kayak baru merasakan nih, pengen tahu nih gitu. Berarti yang bakal banyak mediasi Tara ya? Ya tentunya. Karena memang ada Anda nyetir ya. Bisa. Saya deh kalau gitu. Iya, ini kita masih OTW ke mau jemput. Oke. Ini tuh bintang tamunya apa nih, mereka tuh konten creator asli Bali ya. Suami istri. Kontennya mesra-mesra banget, seru-seru banget lah di YouTube. Mereka Jadi juga kita punya. bisa tahu ini ya kok kayak adat-adat atau acara-acara di Bali atau ada apa tuh bisa lihat dari kontennya mereka. Kita sudah berada di komplek perumahan untuk menjemput tamu yang akan ikut berghost Cartour sama kita malam hari ini. Mari kita cari di sebelah mana dia berada rumahnya. Tapi ya kita juga pengen tahu, mungkin dia punya cerita menarik ya tentang mitos atau ya tentang misteri-misteri. Yes, seperti kalian tahu kalau di Pulau Bali itu kental sekali dengan hal-hal apa ya? Mistis ya. Mistis bisa masuk nggak sih? Mistis lah kali ya. Bisa dibilang. Dan mereka sangat tolerans dengan hal itu hingga berdampingan bisa ya. Hidup berdampingan sama hal-hal mistis itu. Jadi pasti mereka punya pengalaman banyak mengenai hal itu. Mari kita tanyakan ya. Itu yang jalan orang bukannya kok? Kenapa gitu jalannya? Masih orang nggak? Masih orang. Oke guys, di depan kita tuh ada orang yang jalan. Aduh, kaget. Dan tadi lampunya kedap-kedip kan? Kayak menambah. Kayak nambah ini aura negatif gitu. Pasti coba orang gua. Tapi aku jujur pribadi suka apa ya? Sangat excited kalau kita syuting di Bali sih teh. Kenapa kok? Nggak tahu ya, kayak ada hal yang benar-benar pengen tahu gitu. Apa sih kenapa Bali budayanya sekental ini gitu, yang aku tahu di luarnya gitu teh. Kayak Bali teh kental banget dari segi budaya apa segala macam teh erat banget gitu ya, dari dulu sampai sekarang. Yes. Ini satu daerah sih. Itu sih kok kayaknya mereka ada di depan, kita jemput mereka. Ini masih orang. Ini mau orang, ini orang. Ini masih orang. Warlock ini. Barang ada di belakang ya.
Oke guys, itu mereka. Mari kita suruh masuk. Halo guys. Halo. Langsung masuk guys. Oke. Kenapa mati kok? Siap. Selamat malam. Hai. Yes, ini dia guys. Jadi kita udah Tamu. bareng-bareng nih. Tamu kita malam hari ini bukan tamu sih, yang Ini punya lebih- daerah ya. Iya, justru kita yang tahu. Warlocknya ya. Kita yang punya wilayah nih. Waduh, Asik. sorry. Jadi kita mau minta izin dulu nih, mau nyulik kalian Siap. jalan-jalan malam-malam di Bali. Oke. Pernah nggak jalan-jalan malam semalam ini di Bali? Enggak. Dan cari hantu. Dan jadi ratu. Enggak sih, kayaknya kita Enggak, enggak senganggur malah itu ya. malah kita menjauh dari hantu. Oh, Oke. Kali ini kita ajak untuk mendekat ya. Iya. Dan kita mau tanya-tanya juga nih sama kalian gitu. Oke. Beberapa Boleh. mitos ya kok, apalagi kok udah penasaran ada banyak mitos yang pengen dipatah. Gampang ngomongin mitos mas, silahkan. Perkenalkan dulu Iko, di belakang itu ada Mas. Mas. Enggak Mas satu ya. Kok Mas beli? Jadi kebanyakan di Jawa, oi. Iya, oi. Oke bro, beli. Kumaha Damang? Alhamdulillah saya. Damang. Aduh. Damang beli. Damang. Udah, Re. Damang. Ge. Siap tuh Damang. Damang. Siap. Jadi ini adalah sepasang kekasih mas. Ya enggak dulunya kan Dulu kekasih. kekasih saya memantau mereka dari zaman kekasih hingga sampai sekarang gitu. Jadi saya nonton juga vlognya mereka. Oh iya. Ya kan? Aku sambil jalan ya. Oh iya, Oh iya boleh. boleh banget. Jadi ini adalah jalan aja. sepasang suami istri yang seru lah, ceritanya banyak banget. Mereka punya vlog juga, punya channel juga. Apa namanya beli? Putu Bahagiana Put- sama Ayu Puspa. Tuh bahagia. Butuh bahagia dan Ayu Puspa. Benar. Nah, itu dia guys. Jadi mereka akan menemani kita jalan-jalan malam hari ini menuju sebuah tempat. Kemana itu? Jangan yang Tapi- serem-serem dong. Enggak. Perasaan Gini nggak enak beli. Yes. Daerahnya tuh daerah apa ya? Sanur mungkin ya bisa. Sanur, dibilang. Sanur. Nah, aku nggak tahu tepatnya jadi tolong Oke. arahin. Nah, ini kiri. Kiri ya? Oke, ini kiri ya. Mau tempat yang jauh atau yang dekat? Kita kan baru nyampe nih Bali, yang Oke. deket-deket dulu aja lah. Oh, udah lah kiri aja deh kalau gitu. Kiri ya. Kiri. Aman. Tenang, udah ada pakarnya nih. Iya. Iya. Justru daerah itu saya kita nih. minta temenin beli sama G tuh. Karena kita takut nyasar. Ini kemana nih kita? Ya ke daerah Sanur, di sana tuh ada kayak katanya ada satu tempat yang udah lama kosong. Nah, kita mau ngarah ke sana. Kenapa sih kok Bentar, nggak ke kayaknya aku tempat tahu yang deh. rame-rame aja kok? Iya, sih yang ngapain kosong? nyari Oh, tempat-tempat kalau rame kosong? mau Curiga aku nyari Kalau tempat rame sepi. tuh di Canggu ya beli ya. Nah, itu dia. Enggak di Kuta juga rame. Iya. Ini juga rame tapi ramenya sama. Sama Mulai. Aduh iya. kiri ya beli. Ya, kiri ini satu arah nih. Jadi kita kiri aja. Aduh, kesibukannya apa nih guys berdua selain ngevlog dan Nggak Apa? ada sih. menjalani kehidupan sebagai seorang suami istri? Ya, cie. Ya, cie, mantep Cie, banget. suami istri. Ya, suami mohon maaf istri. kalau Kita suami kalian istri. terpisah ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kesibukannya ya nggak ada sih. YouTube juga udah jarang. Oke. Jarang ngevlog kita ya. Jarang vlog banget kita akhir-akhir ini tuh. Sepertinya mereka akan membuat sebuah proyek kalau udah jarang-jarang gitu kok. Ada satu yang lagi Ada digodok sesuatu nih yang kayaknya. sesuatu hal yang Ada akan kita iya. bikin gitu. Ada sesuatu sih sebenarnya. Hmm. Tapi ya udah jalanin aja. Ya selain kita nge-YouTube ya paling usaha kecil-kecilan sih kita. Oke, mantap Usaha banget. kecil-kecilan biar bisa bertahan hidup. Oh, luar biasa. Benar Itu sekali. banget. Itu banget. Itu menjadi inspirasi buat kalian yang nonton juga. Nih kayak gini nih, bertahan hidup. Cari terus, usaha Loh, terus. ini kelewatan nih sebenarnya. Kanan nih. ya? Iya. Apa lampu merah? Yono, Ada lampu Mapnya merah di kok depan, salah. belok kanan. Nah, itu lampu merah depan tuh belok kanan. Yono fokus Yono. Kengkeng. Masa nanti kita Iya loh. Kok enggak Kengkeng. ingat aku, Ci. Google Maps-nya nih salah. Oh ya, tadi mau nanya apa nih sekalian? Nah iya, jadi Pertanyaan apa nih yang sambil bisa? kita jalan kita ngobrol aja ya. Boleh. By the way, aku motong dulu kok. Sebelumnya kalian pernah nonton Jurnarisa nggak? Jujur. Ghost Kartur. Oh, kalau Ghost enggak, tapi yang terjun langsung itu Wow, sempet. terjun. Maksudnya yang Penelusuran. penelusuran Oke. gitu. Oh, langsung ke tempatnya. Oke. Iya, kalau nggak salah Iya. kemarin sempet di Jogja. Iya benar benar Iya, di benar, kanan benar. nih. Benar. Nah, sempat itu kita di aku Jogja. nonton karena aku penasaran kan sama Jogja kan. Oke. Karena aku dulu kuliah di Jogja, terus aku penasaran nih, di mana sih tempat-tempat yang ini di Jogja gitu. Oke. Makanya Jadi kemarin tuh nonton yang di Jogja. yes, sebenarnya si Ghost Kartur ini hampir sama dengan penelusuran. Kalau penelusuran biasanya kita datang ke sebuah tempat sambil jalan dan Oke. melihat sekeliling. Nah, kalau yang di Ghost Kartur ini kita melihat sekeliling apa aja yang ada
di jalan itu dan sambil menceritakan mitos apa aja yang pernah terjadi di situ. Nah, dan kita itu bisa bermediumisasi, bisa ngobrol sama mereka yang ada di sekitar itu. Itu Terutama Mbak yang di tengah ini, jangan kaget loh. Astaga, kaget aku, sumpah ya, bener. Iya. Aku turun boleh. Iya, yang kayaknya kita salah ini, Belum salah jauh mobil ya, salah mobil ya. Aku belum jauh nih masalahnya. Jangan biar aku nggak sendirian nih di belakang. Cek dulu benernya ini. Aku baru pertama kali yang ikut seperti ini, Oh, oke. jadi ya mau Oh, iya. dimaklumi kalau ada rasa takut dari saya gitu Kalau kan. Putu itu emang orangnya paling takut dengan hal yang seperti Oke. ini. Paling takut. Disclaimer nih di awal. Nanti kalau ada yang ngaget-ngagetin kayak jump scare itu, kalau ada omongan kasar mohon disensor ya, editor ya, mohon ya. Sumpah ini nggak bisa dikontrol mulut saya. Kayaknya bakal Bener. capek editornya ngedit Putuna. Wah, serius sih nggak bisa deh. Oke. Bapak Gimana Matt, sebelum kita Lurus ini. ngobrol sama mereka, Ray dulu deh katanya mau nanya-nanya apa cerita-cerita yang sering beredar. Nah ini Apa depan aja yang kanan mau nih. ditanyain dek? Ini depan Paling kanan lebih nih. ke ini sih, kalau yang aku tahu kan jadi kayak tadi di apa namanya di jalanan aku lihat suka banyak sesajen gitu kan. Canang ya? Iya, yang di Iya. kotak-kotak itu Di bawah yang di bawah itu. Nah, kan ada yang bilang Kanan ya? sayang. Enggak Oh, bener kok. Ya Allah, ya Allah. Bener kok, lewat kiri, Awas kok. langsung banting nih kanan nih. Oke. Nih gang Bisa kecil nih kanan kanan langsung. sendiri. Maaf aku potong ya guys. Iya nggak Oke. apa-apa guys. Nah, jadi kan kalau kalian ke Bali tuh biasanya di jalanan tuh sering banget ngelihat ada kayak sesajen apa namanya? Canang. Oh, Canang. cantik. Nah, ada yang bilang nih kalau itu keinjak kita bisa kena Sial. sial, ada sesuatu gitu. Nah, apakah itu memang kayak bener mitos atau fakta? Terus kayak itu tuh pas begitu ditaruh aja atau kayak ada maksudnya kayak ada luarsanya lah, misalkan kayak udah lewat berapa hari mungkin nggak apa-apa nih atau gimana sih? Ibu menjelaskan itu. Ya no, saya aja yang jelas. Kenapa? Puspa kan baru jadi Hindu. Wah, Oh, ini Scooby. Gak masih junior ini. Baru 22 tahun Puspa kira jadi Hindu terus salah ngomong Puspa. Takut salah ya? Iya kan bahaya gitu. sebenarnya canang itu kan ya bisa dibilang sesajen, bisa dibilang persembahan juga. Karena orang Hindu percaya itu bukan tempat ya, itu kayak ada maknanya tersendiri gitu. Nah itu bukan sekedar ditaruh, tapi kita juga lurus nih Pak, lurus nih. Nah lurus, nanti ikutin jalan aja kiri nih. Ya. Nah itu tuh ada maknanya tersendiri canang itu. Nah itu tuh kita kasih kita persembahkan setiap hari. Oke. Kadang pagi atau sore. Ya harusnya 3 kali dalam sehari. Tapi kalau ya, di Bali biasanya 2 kali, pagi sama sore. Nah itu kalau kita tendang secara sengaja, mungkin ya ada ya sial segala macamnya gitu. Tapi kalau nggak sengaja ya nggak masalah. Bilang aja oh ya maaf nggak tahu gitu. Dan tapi isiannya itu selalu sama gitu. Iya kayak isiannya jenis sama. Isiannya emang apa aja sih? Bunga sih. Bunga, terus di dalamnya tuh apa? Kayak ya? ada pisang yang diparut kadang ada gitu. kue, Aku sempat lihat permen, ada permen ya. rokok, kopi gitu. gitu. Kopi biasanya kalau pagi itu biasanya aku canang, kopi sama rokok. Oke, menarik. Nah itu persembahan kita tuh anggapannya. Kayak maksudnya sebagai manusia yang seperti normal aja, kita baru bangun pagi minum air, biasanya ngopi kan. Oh, Nah, oke. ngopi, kalau ada yang rokok, yang rokok. Nah ini kita maksudnya kita aturkan itu untuk persembahan setiap pagi. Satu lagi misalkan kita lupa nih, satu hari kita nggak nyimpen canang gitu. Pernah nggak ada cerita kayak kenapa gitu orang? Sebenarnya bukan nyimpen canang ya. Kita Mempersembahkan. canang tuh kayak kita kayak sembahyang, kayak sholat di muslim. Persembahan, iya benar. Nah, jadi kalau gitu. kalau di Hindu sembahyang itu nggak mungkin kita lupa canang gitu. Kayak kita sembahyang muslim itu nggak mungkin kita nggak pakai sajadah gitu intinya kayak gitu. Tapi tidak semua orang punya canang. Nah, sewaktu misalkan contohnya kayak misalkan ada orang yang emang nggak kuat banget untuk buat canang, beli canang, karena kan perlengkapannya itu kan agak lumayan mahal juga ya. Betul. Kita cuma pakai dupa aja nggak masalah. Oke. Yang Kita penting bisa ada unsur sembahyangnya gitu benar, ya. ada unsur sembahyangnya kita. Mengingat Tuhan lah ya. Iya. Benar. Oke. Ucap syukur. Beli. Yes, Beda sama Banten apa? Oh Banten tuh jajan yang gede. Oh yang lebih besar lagi, Yang lebih gede apa? lagi. Banten tuh apa, Lebih kok? besar lagi. Iya, sesaji Jawa. juga. Tapi Cuman bentuknya lebih besar. Kayak Benar. upacara adat besar gitu Iya. ya, Iya, kuningan Pokoknya gitu. Benar. banyak barang-barangnya. Kanan. Ya, itu pasti lebih mahal dong ya. Oh, mahal. Nah iya. Banten-Banten kayak gitu biasanya ya hari-hari besar aja. Kayak ini besok nih hari raya nih, besok nih hari raya Saraswati nih. Nah Oh, harusnya besok saya Saraswati ya. pulang kampung nih, ntar pagi nih subuh jam 4. Oh, oke. Karena itu mempersiapkan acaranya yang lumayan besar.
Itu baru sesajennya banyak tuh, entah ayam lah, entah pakai babi lah, bebek lah, angsa lah, yang seperti itu besok tuh acaranya. Seru pengalaman baru. Tapi ya ini nggak tahu ya, ini dari diri aku aja sih. Aku dari dulu waktu kecil itu emang nggak pernah yang namanya lupa akan sembahyang yang pakai canang itu. Dari kecil diajarkan ya kalau ada waktu silakanlah, tapi kalau enggak ya sudah cukup pakai dupa aja nggak masalah. Makanya sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang ya harus itu, nggak boleh lupa. Cara bersyukurnya. Benar sekali. Sempat datang ke rumah terus kayak nggak sembahyang sama sekali, kepikiran. Aku Puspa mimpi buruk terus. Ya dia mimpi buruk, Iya, tidur sampai kepikiran. nangis. Wah gitu. ini kayaknya ada yang kelupaan nih gitu. Apa ya gitu? Oh ya kurang sembahyang nih kita gitu. Oke. Pembanten namanya. Itu kembali lagi ke kepercayaan. Karena setiap orang yang di Bali ada yang percaya bersembahyang tiap hari itu ya bagus lah. Ada yang ya udahlah cuma di hari-hari besar aja. Gitu. Pelindungnya kita ya itu. Benar. Ya selain kita mengucapkan puji syukur juga kayak Ayam goreng ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, astagfirullah. Ini udah. Oh, ya ampun. Buat dia. Pak Puspa udah masuk. Tenang beli. Pak Puspa udah masukin tuh nyebutnya ya Allah. Oke, sabar. Belum nih ya. Oh, Ini ngelawak kita lama. Ya, seperti itulah. Terus. Nah, ini depan kiri nih. Ini jalan. Belum ya? Belum. Oh, belum sih. Nah, Kasih Puspa nggak terus. kelihatan tuh jalan. Tapi ya Sok teh. Lanjutkan teh. Enggak selama tadi di perjalanan mungkin pas setelah kita bahas ini tuh aku ngerasa kayak deg gitu loh. Kayak Oke, kenapa? gak enak hati. Kenapa ini? Gak Kayak tahu. agak lucu iki. Ya gitu, yang kita lakukan di Ghost Car tuh gitu, ngerasain apapun yang ada di sekitaran jalan yang kita lewatin, dan impactnya ketika kita membuka diri untuk bisa berkomunikasi sama mereka, apa yang mereka rasain biasanya dirasa sama kita ya. Aku rasa ada sosok yang nempel, yang dekat sama Ray, yang mau komunikasi mungkin. Kenapa sih kenceng kali ini? Takut aku. Iya, kamu bisa. Iki apa ya? Kenapa tangannya? Gak bisa belok ini. Itu kenapa? Kamu jatuh? Nah, kok jadi tangannya ngerengkos kayak orang habis celaka. Tangan kamu kenapa? Kamu celaka, jatuh? Hah? Tuh kamu suka mencuri. Kamu minggir dulu. Jangan. Oh, iya. Awalnya kenapa saya mau tahu ceritanya? Bawa itu. Bawa apa itu? Apa itu? Bawa untuk sajen gitu. Ya. Lalu? Saya makan gitu isinya. Lalu? Dan saya nggak tahu bangun saya begini tangannya. Emang bisa kejadian kayak gitu ya? Nggak tahu aku nih. Nggak tahu aku, bener. Aku ngeblank. Pusing Puspa lama-lama nih. Oke. Ya. Tapi saya nggak tahu. Saya nggak mau makan. Tapi kayak saya ambil. Bukan ya. saya yang mau. Jadi kalau ada orang cerita sajen gitu, saya takut. Oh ya, saya paham. Enggak ceritain kamu, enggak. Saya takut. Saya bukan lagi salah cerita. saya Iya, itu. ya. Saya nggak mau. Ya itu urusan kamu, saya nggak tahu ceritanya seperti apa. Tadi saya hanya cerita yang lain. Tapi saya gimana ini? Kamu tinggal tidak jauh dari sini? Tadi. Ya nanti harus balik lagi ke sana ya. Tapi tolong dulu ini. Saya nggak bisa bantunya. Saya nggak tahu caranya. Bukan saya yang mau itu makan. Bukan Aduh, saya Aing yang sih mau. jadi Saya disuruh itu. Nanti saya dimarahin, ngajak kamu pergi, ada yang marah itu. Kamu harus balik lagi. Saya nggak pergi nggak apa-apa. Tapi tolong tangan saya ini. Nggak mau, saya nggak bisa.
Jadi saya gini terus ini. Iya. Ya udah tahu saya nggak bisa Saya sudah minta dibantu. maaf. Saya sudah bilang saya tidak merasa salah. Itu bukan salah saya. Naonnya kok? Mungkin yang kebayang sama aku tuh emang ada sajian terus bukan punya dia. Mungkin Tapi orang dia yang ngerasa nggak mau makan, cuman tiba-tiba jadi pengen makan katanya. Nggak tahu. Nggak disuruh tahu siapa? saya. Kamu kali lapar ya, makan bukan hak kamu. Iya, itu yang salah. Kiri, Pan. Itu bukan punya kamu itu. Dia ditaruh di tempat saya ya saya makan. Ya sudah, saya nggak tahu itu. Ya, saya kira buat saya ternyata bukan. Jadi ada yang marah. Yang di pohon besar tadi. Iya itu besar sekali itu. Ya sudah, kamu balik lagi. Saya nggak mau dimarahin pohon besar nanti. Iya, anterin pulang pohon. Pulang lagi ya. Pulang sendiri. Emang di sana ada pohon besar? Ada. Tadi ya. Dekat Langsung dekat. ditungguin ya. Langsung diambil lagi takut dia. Ini Kabur dia. Oh jadi ditaruh sebenarnya bukan buat dia, mungkin apa sih salah tempat atau gimana sih? Iya, dia ngerasa itu buat dia, jadi diambil. Bukan haknya dia sebenarnya. Loh, apa? Sajian Dia di udah situ. jadi makhluk juga nih gitu. iya. Sesosok ini. Oke. Nah, tapi mungkin dia ngambil sajennya Yang bukan yang bukan untuk dipersembahkan dia. untuk dia. Iya, benar, Oh, dia benar, salah. benar. Dia nyuri. Gitu. Padahal dia merasa nggak tahu. Mungkin Dia awalnya nggak sengaja. Ya nggak tahu juga. Ya. Salah server ya. Iya. Iya, Gitu. benar-benar. Kok saya Akhirnya sedikit jadi tangannya kaget ya. Gitu. Tanganku langsung basah loh. Wah, keringat dingin aku. Puspa tuh langsung pusing ya. Berat ininya Puspa tuh, bener nggak ini tuh? Nah, itu tuh biasanya gitu emang awal-awalnya. Nah, Iya. awalnya Tandanya gitu. habis aku pusing masuk Habis deh. musim masuk nanti. Aku tuh loh. Tapi bener, Puspa tuh dulu langganan kesurupan dulu tuh. Walah. Aduh, bahaya nih. Makanya Puspa tuh. Oke, langganan Harus pokoknya harus kesurupan. itu harus fokus. Berarti kalian berdua tuh udah pernah dong ngalamin hal-hal yang di luar nalar lah. Iya. Sebelumnya pernah? Iya. Oh ya. Nah, kalau aku tuh nggak ngelihat, Oke. tapi percaya akan ada gitu loh. Oke. Ada dia tuh bener-bener ada gitu. Kalau dia merasakan dia tuh. Merasakan iya, lihat iya Iya Puspa. lihat iya merasakan iya. dia. Iya. Banyak di Jawa pernah, di Surabaya pernah, di Bali juga pernah. Seremang Apa yang tuh mana? di Bali tuh Kayak gimana? Balik Serem- sih, serem balik emang. sih, balik sih nggak tahu kenapa ya. Balik sih. Kalau di Surabaya itu Puspa pernah dulu waktu SMP kayaknya. Itu lihat kepala tok. Iya. Kepala terus kalau yang di Bali itu setelah nikah sama Putu, waktu Puspa membanten, telinganya Puspa tuh ditiup gitu. Itu langsung nangis dan terus Selendang dia. selendang Oke. ditarik di depanku. Terus aku mimpi kakiku ditarik. Iya. Banyak Tapi aku juga sampai ya. nangis sampai dibangunin Putu. Seru Bangun nih, tidur seru aku nih. sampai nangis gitu. Seru nih. Apalagi kalau aku Mungkin nggak itu- sembayang. Mungkin itu ucapan selamat datang. Iya, welcome. Welcome to Bali. Ngeri sih itu. Aku mau mundur sedikit, A. Nah, Aku mau nanya soal pohon. Tadi kan Beli sempat ngomong di pohon besar. Nah, Oke. kalau kita di Bali tuh sering lihat pohon yang disarungin, Beli. Oh ya. Nah, itu tuh untuk apa dan maksudnya gimana sih? Itu biasanya untuk tempat persembahyangan sih, persembahan. Aha. Nah, jadi di sana itu bisa dibilang itu bukan pohon yang kayak pohon sembarangan gitu. Oke. Nah, Pohon ada sakral yang Tinggal. di sana. Oke. Yang kepercayaannya mungkin dari leluhur-leluhur yang lama. Nah, saya nggak tahu itu pohon-pohon. Soalnya banyak pohon yang bener-beneran ada tuh yang di kamben, biasanya kambennya putih hitam. Ya, ya. Hitam putih, Hmm, ya hitam. kainnya. Nah, kain poleng namanya kalau di Bali. Oke. Nah, itu kepercayaannya ya ada sesuatu di sana yang harus kita sembah. Makanya pasti ada sesajen di pohonnya, ada canang, ada dupa. Kita mau banten tiap hari di sana gitu. Jadi emang pohon khusus ya nggak? Bukan Benar, semua pohon gitu benar. berarti ya. Oke. Kita ini selama ini kan berdampingan sama yang mereka tuh. Mm-mm. Ya, kita juga menghargai mereka ada, kita kasih saja. Ini kanan udah sampai. Us, nggak kerasa kita udah mau nyampe lagi kok. Bali kecil. Kita akan menemukan pengalaman yang lebih seru nanti di tempat yang akan kita Ini datangi. kanan pulang kan ya? Ya, ini sekarang putar balik nih, pulang nih, bener. Ke ini kan Ngurah Rai kan? Weh, Kita pulang ke Bandung maksudnya. Pulang Bandung. Iya sih. Tapi dari seluruh kota yang pernah kita datengin, Yes. aku pribadi sih sangat tertarik sama Bali ya.
Meskipun udah beberapa kali syuting gitu, masih kayak ada aja kok. Kenapa Bali tuh sekental ini gitu? Iya, adatnya kental banget sih di Bali. Sama adat istiadatnya dan lain-lain. Ya di negara di Daerah banyak suku-suku Indonesia juga kan. Ya benar. Cuman pribadi aku lebih tertarik sama Bali. Bali. Tapi kayaknya belum sempat penelusuran yang calon arang ya. Oh iya, aduh, calon arang. aku pengen tapi Itu takut bukan penelusuran sih gitu kayak. Ya, udah, nonton ayo, lah ya. nonton aja calon arang. Nanti kan kita ada calon Itu arang ya. hype-nya gila banget tuh, merindingnya Pak. Wah itu sih gokil sih. Kemarin tuh sempat kejadian belum apa-apa itu udah kesurupan masang semua. Nah, ini mungkin yang lain bingung. Calon arang itu apa sih? Waduh. Apa ya saya menjelaskannya? Kapan ada calon arang? Calon arang itu apa ya? Takut salah mengartikan nanti Nggak malah. apa, ini sesuai persepsinya aja. Oke, sesuai persepsi itu calon arang itu ampura nih nggih semeton Bali kirang langkung titiang puniki. Saya coba berbahasa Indonesia. Seharusnya kan itu Tuhannya kita gitu anggapannya kalau bahasa Indonesia ya. Itu Tuhannya kita menari. Nah, kalau di bahasa Balinya ide sesunan mesolah. Nah, anggapannya simpelnya seperti itu. Tuhan yang kita puja mau menari, jadi masyarakat menyaksikan itu. Sama aku menurut gue merinding banget deh. Gitu. Kalau bahasa Indonesia ya, kalau di Indonesia kan ya. Tapi kalau diartikan Bali itu, wah susah tuh. Aduh, aku takut salah ngomong kalau masalah calon arang. Oke, nggak apa-apa. Berarti kita kanan sini. Ya, itu udah ngejelasin sih buat saya apa sih sebenarnya maksudnya dan calon arang itu seperti apa. Benar, tarian sakral juga sebenarnya. Itu juga jadi salah satu pertanyaan karena aku sekepo itu sama Bali sampai di timeline TikTokku tuh selalu ada video-video calon arang itu. Benar. Dan juga di calon arang tuh ada yang namanya bangke mata. Apa itu? Mayat yang dibuat orang hidup dibuat mayat. Orang hidup yang dibuat mati sementara. Mati gitu sementara. Seperti pingsan gitu. Iya, mati aku suri, kayak mati gitu suri, mati suri gitu. Aku. Seru ya. Habis itu ditaruh di makam. Didiamkan. Ada yang beberapa calon arang didiamkan sampai dikubur. Didiamkan lah, pokoknya nggak ada orang di sana. Ya pokoknya siapa yang pintar ngeleak di Bali, makanlah itu. Berperang lah di situ. Apa ngeleak? Ngeleak. Ngeleak tuh apa? Nah, sebenarnya setahu aku ya, setahu aku ini kalau salah nanti mohon bantu. Nggak apa-apa. Di Bali itu ini ada sepengetahuan kita aja, santai. Sesuai pengetahuanku. Leak itu di Bali ada dua kalau nggak salah. Leak baik sama leak buruk. Fine. Leak baik itu yang Putu tangkap adalah untuk yang mengobati. Benar. Tapi malah disalahgunakan ke hal yang buruk. Seperti menyakiti orang, bikin orang sakit segala macam. Santet gitu maksudnya. Iya. Lebih ke santet. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya ada yang baik. Ini leaknya sebenarnya baik nih dulu nih. Sebenarnya ilmu untuk sebuah kebaikan, cuman disalahgunakan. Lebih gitu kali ya. Benar. Ada dua sih itu. Di calon arang juga gitu. Mayat orang yang dimatikan sementara, mati suri, taruh di kuburan, habis itu ditinggal. Nanti hidup lagi dia. Itu seru sih kok. Dibuka lagi kita dibuka lagi. Dia, iya, gitu dia. Tapi kuat ya kita nontonnya. Menyaksikan itu nggak boleh biasanya apa? Kita nggak boleh pulang loh. Kita nggak boleh pulang. Mitosnya. Selama itu belum selesai kita nggak boleh pulang. Yes, ini ngobrolin mengenai apa budaya dan apa yang sering dilakukan. Sebenarnya ini tidak jauh dengan kita orang Sunda. Iya, kita punya ya. Kenapa tuh? Hal yang kayak gitu. Hal seperti itu biasanya ngeruat sesuatu. Di orang Sunda ada pagelaran namanya wayang golek. Yang untuk pagelaran memang ruatan. Biasanya saat pagelaran itu kita tidak boleh pergi sebelum itu selesai. Hampir sama kan? Hampir sama. Nah, ketika kita memaksakan pulang biasanya ada satu kejadian entahlah diganggu atau. Oh iya benar. Sama kan? Mistisnya gitu. Mitos hampir sama. Tapi berapa lama itu biasanya ritualnya? Sampai pagi. Semalaman deh. Sampai pagi. Ada yang sampai jam 4 subuh. Ruatan juga semalam. Hampir sama. Itu tontonannya harus sampai ruatan namanya. Kalau di zaman dulu ada. Ya, ngantuk-ngantuk ya. Mending harus stay di situ. Ya, kamu tidur juga nggak apa-apa. Iya. Apa yang bikin Iko merinding tadi kok? Nggak tahu. Jadi ya aku sekepo itu dan baru dijelasin detail gitu ya. Sedetail itu kayak. Saat pertama budaya kita tuh keren pisan gitu ya. Iya benar. Itu satu. Kedua nggak bisa dipakai sama logika gitu. Benar sekali. Nggak bisa pakai nalar. Jadi ya itu urusan kepercayaan itu hanya langsung bisa dirasakan tanpa harus. Itu yang bikin aku. Ini bakalan seru banget guys ngobrol sama mereka. Banyak banget yang bisa kita ambil, bisa petik.
obrolannya beres di sini? Tentu tidak, karena kita akan ngobrol sambil menikmati apa yang ada di sana. Betul. Tapi belum sampai ya ini. Kita jalan lagi. Aku berhenti tadi karena aku merinding dan Merinding. Kalau aku Nggak nggak fokus. merinding tapi lebih ke berat langsung kepala. Waduh, angel lu sih. Kenapa? Saya terus yang berat kepala. Tolong ini ada 2 lelaki di sini. Silakan kan Niko ada lah. Silakan berhenti dulu mobilnya. Ayo, Nah, ini Bi. harus udah jalan Tolong katanya. dulu, Bi. Gantian ini udah. Astagfirullah. Halo. Apa sih bahasa kalau ini apa? Lajang wengi. Lajeng wengi. Kemana ini? Mau apa yang ngomong? Jalan mau tahu cerita. Tak tunggu di sana ya. Ayo. Udah ditunggu di sana. Aduh. Yang dari sana. Itu yang saya rasain sosoknya gede banget. Berbulu. Terus kukunya juga agak panjang. Giginya juga banyak. Ya, baiklah. Itu kayak yang musuh mimpi ini. Nampaknya saya tidak siap ini. Ya udah kita langsung kesana aja deh. Ditunggu banyak banget di sana. Ya udah kalian yang penasaran apa yang akan terjadi di sana tetap nonton di episode selanjutnya ya. Seperti ya. Kita harus sampai selesai, nanti kita tetap ajakin mereka ke tempat selanjutnya. Kita nantikan. Ini udah deket, aja Beli, ini yang udah deket gue. banget ya? Udah, ini pintu masuknya. Pantas. Yuf. Ya, jadi kita udah disambut sebenarnya ya. Ya udah kita closing aja kok. Mungkin ini tidak akan menjadi closing yang seperti biasanya karena kita akan lanjut penelusuran. Jadi yang udah nonton episode Ghost Cartoon ini, kalian wajib nonton episode selanjutnya karena kalau nonton setengah-setengah, kata tadi Angga, kata Beli Putu juga. Bahaya loh. Hati-hati. Hati-hati. Oke? Assalamualaikum.